So much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. We just Kami di sini akan mewawancara Bapak selaku kepala desa mungkin ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Ini Bapak bersedia? Pertanyaan pertama, bagaimana kondisi perekonomian di desa? Baik, untuk pertanyaan pertama, bagaimana kondisi perekonomian di desa? Alhamdulillah, untuk desa Bumingko sampai hari ini Bapak jadi kepala desa efektif tahun 2020 ya. 2020 Bapak jadi kepala desa di sini, alhamdulillah perekonomian masyarakat tergolong aman-aman saja dengan kondisi stabil. Alhamdulillah, walaupun COVID kemarin kita dihajar oleh COVID-19, tapi perekonomian masyarakat walaupun sedikit menurun karena ada COVID, ada pembatasan PKM segala macam, itu tidak serta-merta membuat masyarakat kita terlena dengan itu. Alhamdulillah untuk masalah ekonomi di Indonesia tergolong stabil. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Bagaimana kegiatan sosial dan budaya yang terjadi di desa? Untuk sosial dan budaya tadi kembali ke situasional kita, secara menyeluruh se-Indonesia mungkin sosial ini menjadi urusan sosial menjadi prioritas pertama karena adanya COVID-19 kemarin, baik itu karena masyarakat kita terdampak COVID-19, makanya di urusan sosial itu mungkin menjadi prioritas sudah 3 tahun ini. Dan alhamdulillah nanti setelah 3 tahun ini kita masuk ke PPKM yang sudah dicabut dan pemulihan ekonomi juga bisa diperbaiki oleh kita di sini. Masalah budaya kita masih budaya Sunda dan ini akan tetap tidak ada perubahan yang signifikan. Budaya kita budaya Sunda, tidak lantas masyarakat kita walaupun notabene banyak yang di kota itu tidak mempengaruhi budaya kita di desa. Ya, kita lanjut lagi. Bagaimana aktivitas kegiatan keagamaan atau religinya? Untuk hal yang satu ini kita masuk ke prioritas masalah keagamaan, karena keagamaan itu menjadi ya tidak sama saja tidak berdua sama sekali masalah keagamaan di normal saja, tidak ada hal-hal yang signifikan, hal-hal yang merubah sifat warga kita untuk masalah keagamaan. Dan setiap hari, bahkan ibu-ibu setiap hari ada pengajian ibu-ibu tiap hari tuh, pengajian bapak-bapak juga sedang berjalan dengan baik. Walaupun kemarin tadi ya, ada COVID-19 juga, ada pembatasan ini, cuma kemarin ada pembatasan itu di pengajian ibu-ibu. Karena pengajian ibu-ibu tiap hari ada pengajian, tiap hari ada, dan cenderung sulit untuk diurai pembatasannya, jaga jarak segala macam, ibu-ibu sulit. Tapi kalau bapak-bapak alhamdulillah selama COVID ini kegiatan keagamaan di bidang pengajian di bapak-bapak itu berjalan baik sejauh. Nah, terus yang keempat, menurut Bapak, potensi lokal manakah yang mendukung kemajuan desa? Terus mengapa alasannya? Berbicara masalah kemajuan desa, ada 2 faktor, ada SDM dan SDA, sumber daya manusia dan sumber daya alam. Ya, terutama
sumber daya manusia, dan kita akan galakan nih. Kita punya program satu untuk sumber daya manusia untuk lebih maju. Saya ada program bahwa satu RT satu sarjana. Ini untuk satu RT satu sarjana, dan kita akan bekerja sama dengan akademi-akademi yang berbasis IT, ya, berbasis Tarbiyah yang kita sudah kerjasamakan mulai tahun 2023 ini. Ada mahasiswa-mahasiswa dari setiap RT itu harus mendaftar dengan biaya gratis supaya kita mencetak untuk SDM, ya, supaya mencetak manusia-manusia yang memang betul-betul punya ilmu dan bisa dikembangkan di desa. Untuk masalah sumber daya alam ini kita masih berbasis pertanian dan perkebunan. Itu salah satu basis bagaimana desa ini bisa maju di bidang pertanian. Khususnya kedaulatan pangan, kita punya program 2 untuk sumber daya alam nih. Untuk kemajuan desa, kita lagi menggalakkan kedaulatan pangan dan ketahanan pangan yang sekarang memang anggarannya sudah disiapkan oleh pemerintah juga. Kita galakkan bahwa kita akan kembali ke ketahanan pangan, yaitu menanam tanaman yang betul-betul memang untuk makanan pokok kita. Gitu. Dan arealnya alhamdulillah masih ada sekitar 40 hektar lah. Itu mudah-mudahan bisa menjadi kemajuan desa kita juga. Oke, untuk pertanyaan terakhir, potensi non-fisik seperti masyarakat desa, lembaga sosial, dan aparatur desa, menurut Bapak, manakah yang berperan penting dalam pembangunan di desa? Untuk pembangunan di desa sebetulnya itu ada beberapa lembaga, beberapa kumpulan masyarakat itu betul-betul memang berperan sama pentingnya, termasuk perangkat desa, pemerintahan desa yang ada di desa, dan lembaga-lembaga desa baik BPD, LPM, Karang Taruna, terus ada PKK. Itu semua sangat penting, sangat penting, dan tidak ada yang lebih penting, yang lebih penting lembaga ini, tidak. Kami tempatkan mereka di tempat yang sama, level yang sama, supaya kita bekerja bareng, bekerja sama untuk memajukan desa itu. Jadi ada beberapa lembaga yang kita sudah ada di desa itu mutlak, yaitu BPD, LPM, Karang Taruna, PKK, Posyandu. Malah sekarang di bidang sosial juga ada Puskesos, ada SLRT. Kita sudah bentuk semua, termasuk ada desa sehat. Kita sudah bentuk semua, dan apalagi tadi ada KWT, kelompok wanita-wanita tani yang siap membantu kemajuan desa. Jadi kalau peran mereka dikategorikan mana yang lebih penting bagi Bapak sebagai kepala desa, tidak ada yang lebih penting daripada kebersamaan. Dengan level yang sama, kita bergerak yang bareng bersama dengan visi ngabolang, ngadu beres bujung jengkol, malaka palang. Ditambah misi juang kita, yaitu apa yang bisa kita lakukan hari ini maka lakukanlah. Jadi kita tidak akan, sistem gotong royong kita terus digalakkan, karena dengan adanya dana dari pemerintah, dana yang dari ADB, DD maupun yang sekarang di Bogor ada Samisade, ataupun yang dana banprop segala macam, itu tidak mengubah masyarakat kita untuk bergotong royong. Malah itu lebih digalakkan lagi gotong royongnya, dan itu menjadi kemajuan kita semenjak pemerintahan desa saya ini. Oke, terus sudah selesai. Terima kasih atas jawabannya, atas waktunya. Dari SMK mana ini? SMK Pelita, ya. Ya, mudah-mudahan juga